Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farida Ulfa, NPM 2101011031 dari kelas A Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Complex Sentence untuk memenuhi tugas mata kuliah English for Islam Study dengan dosen pengampu Ibu Eka Yuniasi. Selamat menyaksikan. Complex Sentence. Complex sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari one independent atau main clause. Dalam bahasa Indonesia disebut juga induk kalimat. Jadi dalam complex sentence itu hanya boleh ada satu induk kalimat saja. Selain dari induk kalimat, complex sentence ini juga terdiri dari one or more than one dependent atau subordinate clause, yaitu satu atau lebih dari satu dependent atau subordinate clause. Dependent atau subordinate clause ini dalam bahasa Indonesianya adalah anak kalimat. Jadi induk kalimat hanya boleh satu, namun anak kalimatnya boleh satu atau lebih dari satu. Nah, si anak kalimat sendiri ini karena dia bisa lebih dari satu, dia memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama adjective clause, adverb clause, dan noun clause. Atau bisa dalam satu kalimat complex sentence ini ada ketiga anak kalimat ini tetapi induknya tetap satu. Untuk lebih memahami, kita bisa lihat contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari kalimat complex sentence ini. Tapi sebelumnya coba kita lihat ada berapa klausa dalam kalimat ini. Masih ingat apa itu klausa? Jadi klausa itu pokoknya yang ada subjek dan verbnya. Nah, kita lihat ada subjek verb pertama yaitu satu klausa. Kemudian ini ada you became, ini berarti klausa yang kedua. Kemudian ada he called, ini termasuk klausa yang ketiga. Dan ada who are, ini termasuk klausa yang keempat. Jadi dalam kalimat complex sentence ini terdapat 4 klausa. Yang jadi pertanyaan, siapakah yang menjadi main clause atau induk kalimat ini, dan manakah yang menjadi anak kalimatnya? Jadi main clause dalam contoh kalimat ini adalah I know. Kenapa disebut induk kalimat atau main clause? Karena dia bisa berdiri sendiri. Kalaupun saya bilang I know saja, itu tidak masalah. Nah, untuk anak kalimatnya adalah yang pertama that you came to Jakarta last week. Yang kedua so that Bicard be with his relative. Kemudian who are his older sister and family. Nah, ini adalah anak kalimat atau kita sebut sebagai subordinate atau dependent clause. Jadi untuk menghubungkan antara induk dan anak ini untuk menjadi suatu kesatuan kalimat, maka kita membutuhkan yang namanya konektor. Dalam masalah kalimat ini, maka yang menjadi konektor kita adalah that, so that, dan who. Kenapa? Karena konektor yang menghubungkan antara induk dan ketiga anaknya ini adalah salah satu cara untuk membantu menggolongkan si anak kalimat ini. Apakah dia noun clause, adjective, atau adverb clause. Jadi dalam contoh kalimat ini, anak kalimat yang pertama itu kita sebut sebagai noun clause. Kemudian yang kedua yaitu adverb clause, dan yang terakhir yaitu adjective clause. Itulah tadi materi tentang complex sentence yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.